Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian. Di tempat pertama, saya ingin mengucapkan untuk Bapak, Ibu semua, Saudari-saudara sekalian, kelompok apa namanya, Love Praying Family, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Jadi untuk renungan kita hari ini, saya beri judul Layakkah Aku Tuhan untuk Rahmat-Mu. Sebuah refleksi historis atas spiritualitas dan misi Santo Arnolus Jansen, yang kebetulan hari ini kami sebagai komunitas SVD merayakan hari lahirnya. Baik Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian, untuk membantu kita dalam renungan kali ini, saya sudah siapkan beberapa materi. Mungkin baik kalau kita lihat bersama sebagai panduan. Baik, tema besar kita pada malam hari ini, siang hari ini waktu Slovakia, ada layakkah aku Tuhan untuk rahmat-Mu. Sebuah refleksi historis atas spiritualitas dan misi Santo Arnolus Jansen. Mungkin di tempat pertama, baik juga kalau kita ingin mengenal, saya yakin dan percaya mungkin sebagian besar dari Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian sudah pernah mendengar atau baca sendiri, atau sudah mungkin sampai ke stay Belanda, tempat pemakaman, tempat istirahat kekal dari Santo Arnolus Jansen, sehingga mungkin ini hanya tema hari ini, mungkin merefresh kembali apa yang sudah pernah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian mungkin dengar, baca, atau lihat, saksikan sendiri. Baik, Santo Arnolus Jansen adalah pendiri tiga tarekat religius SVD, dalam bahasa Latinnya Societas Fide Divini, mungkin dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai Serikat Sabda Allah. Kemudian ada dua kongregasi suster, yang pertama SSPS, Serve Spiritus Sanctus, suster-suster api Roh Kudus. Lalu kongregasi yang ketiga, Servarum Spiritus Sancti de Adoratio Perpetua, itu SSPSAP, suster-suster api Roh Kudus penyembah adorasi abadi. Baik, mungkin untuk refresh kembali, Santo Arnolus Jansen dia dibeatifikasi pada tanggal 19 Oktober 1975 oleh Paus 6, itu 66 tahun setelah wafatnya. Jadi kemudian setelah 28 tahun kemudian, setelah proses beatifikasi itu, tanggal 5 Oktober 2003, oleh Paus Yohanes Paulus II, ia dikanonisasi sebagai santo. Baik Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian, waktu saya mendapat SMS dari Ibu Regina bahwa kalau bisa mungkin dalam renungan tanggal 15 hari ini, itu tema besar yang disodorkan kepada saya itu spiritualitas Santo Arnolus Jansen. Kemudian dibarengi dengan misi besar Santo Arnolus Jansen. Tapi sebelum kita menjawab dua pertanyaan besar ini, mungkin baik kalau kita melihat konteks, karena saya yakin dan percaya konteks ini yang menjadi dasar. Dari konteks itulah kemudian membuat Arnolus Jansen pada saat itu merefleksikan atau mengkristalisasi proses atau pengalaman spiritualnya, kemudian mendirikan rumah-rumah misi yang kita kenal sekarang sebagai SVD atau suster-suster SSPS dan suster-suster SSPS adorasi abadi. Baik, mari kita lihat konteksnya dari mana Santo Arnolus Jansen kemudian mengkristalisasi, memformat spiritualitasnya
kemudian misi besar apa yang dibangun, apa yang digagas, yang kemudian mau dicapai dalam rumah misi yang digagas, kemudian didirikan oleh Santo Agustus Jansen. Baik, untuk konteks, saya ambil 3 garis besar. Saya kira mungkin 3 konteks besar ini sangat mempengaruhi. Darinya terbentuk spiritualitas Santo Arnold Jansen, kemudian terbentuknya misi Santo Arnold Jansen. Untuk konteks pertama, keluarga, karena keluarga itu saya kira dasar dari setiap orang beriman. Dari sana seorang anak bisa belajar membangun hidup, tidak hanya tentang hidup materinya, tetapi juga hidup spiritualitasnya. Sehingga saya tempatkan di sini, keluarga menjadi konteks pertama, konteks dasar. Yang kemudian situasi Jerman, itu lingkungan luar cukup mempengaruhi Arnold Jansen dalam membentuk, memformat misinya, termasuk karya-karya misinya. Kemudian saat itu juga cukup berpengaruh besar pada saat itu, abad ke-18, misi dan kebutuhan gereja untuk berkarya di luar Eropa. Mungkin langsung. Pertama, keluarga. Arnold Jansen lahir di Goh, Jerman, 5 November 1837. Sehingga kalau dihitung sejak hari lahirnya, mungkin hari ini sudah umur 187 tahun ya. Ia lahir dari pasangan Gerard Jansen, bapak, dan anak Katarina Wilson. Gerard dan Anna adalah pasangan orang tua Katolik yang baik dan taat. Karena itu, mereka mengajari anak-anaknya untuk mencintai Injil, devosi. Saya lantupkan di sini, ada Tritunggal Maha Kudus, devosi kepada Roh Kudus, Bunda Maria, termasuk mencintai orasi dan sakramen-sakramen dalam gereja. Menurut pengakuan Wilhelm, salah satu saudara dari Arnold Jansen, dia juga menjadi kemudian memutuskan untuk hidup sebagai seorang bruder, Kapusin, Juniperus, bersaksi tentang ayahnya dengan kalimat sebagai berikut. Ayah adalah seorang pekerja keras, jujur dan saleh. Dalam setiap kesibukan hariannya, ayah tidak pernah mengabaikan doa. Ayah sangat menekankan pentingnya hal berdoa dalam hidup. Jadi doa menjadi rutinitas, menjadi hal yang menjadi pokok dasar dalam rutinitas kehidupannya sehari-hari dalam keluarganya. Peran ayah sangat-sangat berpengaruh dalam hal ini, yang cukup membantu Arnold Jansen untuk membangun hidup spiritualitasnya di kemudian hari. Kemudian, di sisi yang lain, ibunya, Anna, Arnold Jansen sendiri bersaksi dengan kalimat berikut. Dia bercerita, ibu saya adalah seorang wanita yang baik. Dia harus menyelesaikan banyak urusan dan pekerjaan, karena kepadanya Allah mengaruniakan begitu banyak anak. Dia sangat mencintai doa juga. Untuk Arnold Jansen, keluarga Arnold Jansen, Maaf, mereka Romo, kurang, oh, PPT-nya tidak bergerak, Romo. tidak ya, Slide-nya tidak bergerak. mungkin bisa moderator bantu Iya, saya Pak mungkin. Simon, silakan, Pak Simon. Yap. Anita bisa dibantu. Bagaimana? Udah? Pastor, tolong keluar dulu share screen-nya. Oke, bentar ya. Bagaimana, moderator? Sudah, sudah.
Oke. Sampai halaman slide berapa ya Pak Surya? Uh, di slide yang ke-7. Oh, maaf, di slide yang bentar ya. Slide yang kelima. Udah ketemu ya? Ya, yang ini Pak. Iya. Oke. Kita bisa lanjut ya. Belum muncul slide-nya, Pak Simon. Boleh saya bantu? Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Silakan. Udah ya? Oke. Maaf. Oke. Baik, jadi sudah bisa ya. Slide-nya sudah bisa dilihat. Sudah muncul ya di layarnya. Sudah. Oke, baik. Jadi tentang ibunya, Santo Arnold Jansen menulis, ibuku adalah seorang wanita yang baik. Dia harus menyelesaikan banyak urusan dan pekerjaan. Karena kepadanya Allah mengaruniakan begitu banyak anak. Dia sangat mencintai doa juga. Dalam keluarga ini kurang lebih mereka 12 orang. Salah satunya Adolf Jansen. Di dalam kesibukan untuk urus rumah tangganya, urus anak-anaknya, ibunya sangat-sangat memperhatikan hidup spiritualitas dari keluarga termasuk anak-anaknya. Lalu Juniperus, salah satu bruder, saudara dari Santo Arnold Jansen juga bercerita, ibu kami sangat menghargai berkat dengan sakramen Maha Kudus. Ibu juga lancar menggunakan banyak pepatah untuk memberikan kami nasihat-nasihat yang baik dan memberi semangat kepada kami. Sering dia mengatakan misalnya, dengan mulut bersih dan tangan bersih, orang bisa pergi ke seluruh dunia. Pantang rosang lebih baik dari pantang roti. Jadi ibu dalam hal ini, anak, punya peran-peran yang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting dalam kehidupan. Tidak hanya untuk Arnold Jansen, juga termasuk saudari dan saudara yang lain. Hidup, kesaksian hidup, cara hidup, dari ibunya juga sangat-sangat berpengaruh besar di kemudian hari saat Arnold Jansen memikirkan, merefleksikan, dan kemudian mendirikan rumah misi untuk SVD, SSPS, dan SSP SAP. Kemudian konteks yang kedua yang mau saya lampirkan di sini adalah situasi Jerman saat itu, Kulturkampf yang digagas oleh Otto von Bismarck. Jadi saat abad ke-19, sekitar tahun 1800-an, pengaruh gereja di Eropa, daratan Eropa itu sangat kuat. Karena pengaruh gereja yang begitu besar pada saat itu, kemudian Otto von Bismarck, pimpinan Jerman saat itu, berpikir bahwa kekuasaannya tergerus. Karena itu, ia menggerakkan atau darinya lahirlah apa yang disebut Kulturkampf, yang kemudian dalam Kulturkampf dimengerti sebagai tindakan penindasan atas umat Katolik di Jerman. Gerakan itu setidaknya ingin membatasi atau mengontrol sepenuhnya kekuasaan gereja. Sehingga gereja tidak punya daya, tidak punya pengaruh dalam struktur hidup bermasyarakat, karena saat itu masyarakat begitu kuat dipengaruhi oleh apa yang dikatakan gereja itu sebagai hukum. Dan itu sangat berpengaruh untuk kekuasaan Otto von Bismarck saat itu. Karena itu mengeluarkan undang-undang yang mengatur seluruh struktur agama. Gereja sepenuhnya berada di bawah kontrol negara. Karena itu impak lanjutnya bahwa
Setiap imam, uskup, atau siapapun yang masuk dalam kelompok agama, semua harus di bawah kontrol pemerintah. Jadi siapapun yang membangkang, tidak ada pilihan lain selain dijebloskan ke penjara. Mereka yang muda diwajibkan untuk dinas militer. Jadi mungkin sederhananya, pada masa Kulturkampf, gereja Katolik di Jerman saat itu sepenuhnya berada di bawah kontrol dan hak-haknya dilucuti atau diberangus secara rigoris dengan kasar. Di sisi yang lain, konteks yang cukup mempengaruhi, membentuk, yang membantu Anuncian saya kemudian lahir cita-citanya untuk membuat misi, mendirikan serikat misi, yaitu kebutuhan gereja pada saat itu. Jadi saat itu, katakan saja, Eropa mungkin dalam bahasa term yang paling mungkin tidak tepat, tapi bahasa yang paling pas untuk kita mengerti bersama adalah bahwa gereja saat itu, gereja Katolik di Eropa saat itu sangat kuat. Jadi seluruh Eropa seperti orang-orang yang sudah menerima Tuhan dalam tanda petik. Kemudian mereka memandang dunia di luar Eropa adalah dunia yang mungkin dalam tanda petik dunia yang belum mengenal Tuhan. Mungkin dengan gagasan seperti ini, kemudian gereja di Eropa pada abad ke-19 secara gencar untuk membuat proyek misi di luar Eropa. Hanya problemnya saat itu di Jerman, negara asal Ardolus Jansen, ada di bawah kungkungan rezim Kulturkampf. Akibatnya, gereja mungkin tidak leluasa dalam pewartaannya atau apalagi untuk mendirikan sebuah rumah misi yang darinya kita bisa mendidik calon-calon misionaris untuk dikirim ke luar negeri, kirim ke luar Eropa. Nah, di negara-negara tetangga Katolik lainnya, mungkin dalam ini Prancis atau Inggris atau di Italia, situasinya jauh lebih kondusif, jauh lebih mendukung untuk mendirikan rumah-rumah misi. Jadi untuk Arnold Jansen ini adalah sebuah tantangan besar. Kenapa di negara asal saya situasinya begitu sulit untuk mendirikan rumah misi, sedangkan negara-negara Katolik lainnya, negara tetangga Jerman, situasinya cukup kondusif, cukup membantu untuk mendirikan rumah misi untuk mendukung proyek gereja saat itu, misi keluar Eropa. Nah, dengan tiga konteks seperti ini, keluarga, kemudian situasi Kulturkampf di Jerman, kemudian kebutuhan gereja, misi di Eropa, dengan konteks seperti ini, kemudian kita mengerti spiritualitas Arnold Jansen dan misi besar apa yang mau direalisasikan. Jadi, rumusan spiritualitas Arnold Jansen berbunyi, Allah Tritunggal Maha Kudus berpusat pada penghormatan, cinta terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena gambarannya tentang Allah adalah gambaran Tritunggal, persekutuan pribadi-pribadi yang hadir dalam sejarah umat manusia dan merupakan kekuatan pendorong misi. Jadi kenapa spiritualis seperti ini? Itu sudah dibelajar dari keluarga. Konteks di Jerman, kemudian misi untuk di Eropa yang digagas oleh gereja pada saat itu, sangat-sangat mempengaruhi spiritualitas Arnold Jansen. Nah, dari spiritualitas ini kemudian mempunyai misi besar yang dirumus dalam doa, di hadapan terang sabda Allah dan roh pemberi karunia, lenyaplah kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak beriman, dan semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang.
Pikiran sederhananya bahwa di Eropa sudah mengenal dan menerima Tuhan. Kenapa yang di luar Eropa tidak bisa kenal dan terima Tuhan? Baik, jadi upaya konkret untuk merealisasi dan menunjang karya misi, mungkin di Jerman saat itu kultur kamp begitu kuat, kemudian Arnold Jansen beralih ke Belanda. Di Steel, Belanda, Arnold Jansen kemudian mendirikan rumah misi SVD yang pertama, itu berdiri tanggal 8 September 1875. Rumah misi ini terbuka untuk semua mereka yang dalam tanda petik melarikan diri dari Jerman, meninggalkan Jerman. Jadi tidak hanya imam diocesan, tapi juga pimpinan klerus yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan atau situasi pelik, situasi sulit di Jerman akibat pimpinan Otto von Bismarck yang begitu rigoris, mereka beralih ke ke Belanda. Nah, peluang ini dalam peluang ini Arnold Jansen mendirikan rumah misi yang bisa menerima mereka untuk kemudian bisa merealisasikan misinya, terutama proyek gereja yang saat itu misi keluar Eropa. Jadi ide pertamanya bahwa banyak imam yang meninggalkan Jerman dan lari ke Belanda, mungkin tidak hanya Belanda, tapi Prancis atau ke negara-negara tetangga lainnya. Dengan situasi seperti ini, Arnold Jansen melihat peluang yang bagus untuk mendirikan sebuah rumah misi. Dari rumah misi ini, ia menerima semua imam diocesan, para baptis yang meninggalkan Jerman, yang kemudian dari situ mungkin bisa membantunya untuk merealisasikan proyek gereja saat itu, abad 19, misi di luar Eropa. Akhirnya tanggal 8 September 1875, resmi berdiri sebuah rumah misi SVD. Untuk rumah misi ini sendiri, Santo Arnold Jansen pertama-tama menekankan hidup doa, kerendahan hati, kerja keras, hidup sederhana, hidup miskin seturut roh sabda Allah, atau hidup seturut Injil. Kemudian para misionaris juga harus bersiap untuk misi yang pengorbanan lebih besar, tinggalkan tanah air dan misi di luar Eropa. Untuk mendukung promosi rumah misi dan penguatan finansial rumah, Arnold Jansen dan anggota komunitas mendirikan percetakan, penerbitan. Di situ saya sebut Der kleine Herd Jesu Potem, Bentara Kecil Sabda Allah, kemudian Stad Gottes atau Kota Allah, Saint Michael Kalender atau kalender Santo Michael. Jadi ini untuk membantu upaya finansial. Jadi untuk buah-buah misi yang mungkin jadi apa yang menjadi buah misi, apa yang diharapkan Santo Arnold Jansen juga menghasilkan buah-buah misi. Jadi situ saya sebut Rumah Santo Mikael yang mulanya hanya untuk diperuntukkan bagi para imam dan biarawan dari Jerman, juga mulai terbuka dan menerima juga kaum awam setempat, orang-orang Belanda yang ingin menjadi misionaris. Setelah 4 tahun kemudian, setelah mendirikan rumah misi di Steel itu, 1879, akhirnya proyek itu setidaknya menghasilkan misionaris perdana. Santo Pater Joseph Redemets, mungkin kita pernah dengar atau tahu, yang kemudian menjadi Santo Joseph Redemets di Santung, Selatan, Cina, tidak pernah kembali ke negara asalnya semenjak dikirim ke Cina. Kemudian untuk mendukung upaya misi ini, karena itu situasi misi, kebutuhan misi semakin besar, semakin tinggi, akhirnya Santo Arnold Jansen mendirikan juga Kongregasi Suster-Suster Api Roh Kudus, SSPS 1889, untuk mendukung proyek besar misi ini. Tapi kemudian berpikir bahwa kalau kita kirim suster-suster saja, pastor saja, misionaris, kita juga mesti ada kelompok yang
setia mendoakan kita siang dan malam. Dengan ide dan pikiran seperti ini, kemudian berikan juga suster-suster api Roh Kudus, ada Rosa Abadi, SSSPS AP. Ini kelompok kongregasi suster ini, itu mereka setia berdoa siang dan malam. Mungkin di Jawa atau di Jakarta, mungkin ada ya, saya tidak tahu. Tapi kalau di sini kami ada satu biara, pusatnya di Jerman, itu mereka setia berdoa pagi, siang, dan malam. 24 jam selalu bergantian untuk mendoakan, tidak hanya untuk misi para misionaris, SSPS, dan SVD, tapi juga untuk semua kebutuhan umat yang kemudian mungkin mengharapkan doa. Jadi 24 jam selalu ada yang berdoa depan sakramen Maha Kudus. Ketika Arnold Jansen meninggal pada tanggal 15 Januari tahun 1909, itu jumlah misionarisnya sudah cukup banyak. 600 bruder kalau kekal, 430 imam, 800 suster, termasuk para postulan dan novis. Saat ini, periode tahun 2022, khusus untuk SVD sendiri, kami jumlah anggotanya sekitar 4.000-an imam, 1.000-an bruder kau kekal, dan sudah berkarya di 84 negara. Termasuk juga sekitar 6.000-an awam SVD. Jadi dari 84 negara itu, salah satunya Slovakia, tempat saya bekerja saat ini. Sehingga mungkin dari sudut tertentu, SVD Provinsi Slovakia yang juga merayakan 100 tahun kemarin, itu buah dari karya misi yang diagas sebelumnya oleh Arnold Jansen. Jadi tidak hanya mungkin gagasan besar, tapi juga sudah menghasilkan buah. Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudara terkasih, 100 tahun SVD di Provinsi Slovakia, bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita memahaminya, itu saya coba meringkasnya dalam 3 poin: berproses dalam waktu, buah-buah misi, tantangan misi, untuk kita melihat secara garis besar apa yang terjadi atau apa yang ada sementara dalam berproses di Provinsi SVD Slovakia. Bagi pertama, berproses dalam waktu. Tahun 1921 sampai sekitar periode 1940-an, periode masuk SVD ke Cekoslowakia. Sebelumnya, saat ini sudah masing-masing berdiri sebagai negara merdeka, Ceko dan Slovakia. Tapi pada periode ini, Ceko dan Slovakia itu selalu sebagai satu negara, Cekoslowakia. Jadi pada periode ini, faktor yang mempengaruhi cukup berpengaruh kenapa SVD masuk ke Cekoslowakia, karena kontribusi dari para misionaris Cekoslowakia yang berkarya di daerah misi di Afrika. Jadi para misionaris yang dulu mereka pergi mungkin ikut formasi pendidikan di Stil Belanda, kemudian dikirim ke wilayah-wilayah misi khusus di Afrika. Kemudian saat kembali memberikan ide kalau bisa di Cekoslowakia SVD juga punya rumah misi atau setidaknya rumah induk. Lalu faktor yang kedua cukup berpengaruh kenapa SVD kemudian masuk ke Cekoslowakia, meningkatnya jumlah student calon misionaris. Jadi banyak calon imam, student, tapi karena dari Cekoslowakia tidak ada, mereka umumnya dikirim ke Austria, di Mutling, atau tidak ke Stil Belanda. Dengan hal seperti ini, kemudian terbersit atau lahirlah pikiran, kenapa SVD tidak masuk ke Cekoslowakia, mendidik orangnya sendiri, kemudian dikirim ke tempat misi. Kemudian faktor berikut adalah dukungan dari gereja lokal saat itu di Cekoslowakia, iklimnya cukup positif, sangat mendukung. Iklim politik juga sosial politik juga relatif aman untuk pertumbuhan gereja. Jadi dengan faktor-faktor seperti ini, akhirnya memuluskan atau memungkinkan SVD kemudian datang
mendirikan rumah misi, rumah formasinya di Cekoslowakia. Kemudian dalam proses waktu setelah sudah masuk ke Cekoslowakia, datanglah periode 1946, 1980-an, itu Perang Dunia, dan Perang Dunia itu bertakluknya resi komunis. Jadi dengan faktor seperti ini kemudian cukup berpengaruh untuk gereja juga saat itu. Jadi saat Perang Dunia Kedua, kemudian rezim komunis, itu hak gereja kemudian dilucuti, diberangus. Semua apa menjadi properti gereja, komunitas-komunitas religius disita atau kalau tidak dihanguskan. Para imam, misionaris, para uskup yang membangkang dalam tanda petik dikirim ke penjara. Jadi mungkin bahasa sederhananya singkat, bahwa gereja sepenuhnya berada di bawah kontrol negara. Jadi periode yang sulit untuk gereja, termasuk komunitas SVD. Dalam proses waktu, dalam perjalanannya waktu, sekitar tahun 90-an sampai 2023 itu prosesnya mulai terjadi pembaruan, tidak hanya secara sosiopolitik, tapi juga dalam tubuh gereja. Jadi perubahan situasi sosiopolitik di Cekoslowakia saat itu cukup berpengaruh untuk pertumbuhan gereja pada umumnya dan anggota komunitas SVD secara khususnya. Jadi mungkin sebelumnya ada para imam yang dikirim ke penjara atau diwajibkan itu ikut militer. Pada periode ini, kemudian mereka dibebaskan, yang di penjara dibebaskan, atau mereka yang secara sembunyi-sembunyi menjalankan fungsi imamatnya, melayani umat, melayani gereja, kemudian secara terbuka mulai tampil ke tempat umum. Jadi situasi gereja saat itu, situasi sosiopolitik saat itu, cukup berpengaruh untuk gereja pada umumnya dan SVD secara khusus. Jadi sekalipun mungkin Ceko dan Slovakia akhirnya pisah, 1 Januari 1993, itu remisi SVD di Provinsi Slovakia itu tetap berjalan seperti biasa, malahan mendapat kepercayaan lebih bahwa pertumbuhan anggota calon-calon misionaris muda semakin banyak, juga dipercayakan untuk bekerja di paroki-paroki, pastoral kategorial pastoral kategorial lainnya. Jadi suatu apresiasi yang baik untuk kami, hingga akhirnya kami bisa merayakan 100 tahun SVD di Provinsi Slovakia. Jadi mungkin buah-buah misi, hal-hal konkret yang bisa diukur dari 100 tahun perayaan SVD kehadirannya di Slovakia, di Cekoslowakia. Jadi mungkin sebelumnya agak sulit untuk mendirikan komunitas, tapi kemudian kami sudah punya berapa komunitas. Saat ini sekitar 6 atau 7 paroki. Kemudian ada rumah formasi, 3 rumah formasi, tapi dalam perjalanan waktu karena panggilan semakin berkurang, 2 sudah ditutup, tinggal 1 saja. Lalu dari tempat ini, rumah formasi ini, akhirnya bisa juga kirim misionaris ke berbagai wilayah misi, termasuk juga Indonesia, tapi misionaris Slovakia yang dikirim Indonesia umumnya bekerja di Flores, kemudian di Timur. Ada beberapa yang sudah meninggal, kemudian berpindah ke Australia. Kemudian mulai terbuka juga misionaris untuk menerima misionaris dari luar Eropa. Jadi di sini ada beberapa komunitas yang di dalamnya anggotanya ada juga dari Vietnam, India, Angola, dari Indonesia, termasuk Indonesia. Tidak hanya menerima misionaris, kemudian juga sudah mulai terbuka untuk menerima student. Jadi di sini ada dari Indonesia, India, Vietnam, Madagaskar. Untuk Afrika, barusan terbuka untuk terima dari Afrika itu tahun kemarin. Jadi untuk tahap pertama, di sini kami punya 4
orangnya dari Afrika. Student ya, untuk student. Jadi mereka sementara dalam proses belajar bahasa. Jadi kalau di kemudian hari, mungkin tahun depan, sudah mulai studi di sini. Jadi 2 dari Madagaskar, 2 dari Togo. Kemudian di sini juga bahwa komisi itu kami sangat bersyukur bahwa tidak hanya imam-imam klerus, tapi juga ada komunitas awam SVD. Jadi keluarga-keluarga dari para imam atau para student itu membentuk satu komunitas besar yang disebut sebagai komunitas awam SVD. Jadi komunitas-komunitas ini mereka selalu support kami dalam segala hal. Ada kegiatan-kegiatan SVD, kita beritahu mereka, mereka datang dan membantu kami untuk promosi, bantu kami dalam segala hal. Kemudian, tantangan SVD Slovakia di masa kini, itu saya tulis secara ringkas, reevangelisasi dan semangat Christ Yes, Charles No. Kenapa reevangelisasi? Itu semacam satu istilah yang menyebut bahwa di Eropa umumnya sebelumnya mereka yang kirim para imam, misionaris, suster ke luar Eropa, misalnya ke Asia atau ke Afrika. Tapi kemudian mungkin dalam banyak hal Bapak Ibu Saudari-saudara sudah tahu bahwa mungkin semangat untuk hidup bergereja iman di Eropa sepertinya dalam proses melandai atau menurun, sehingga kami para misionaris yang datang ke sini, kami sepertinya datang untuk dengan semangat itu reevangelisasi. Jadi orang-orang di sini bukan berarti bahwa bukan pertama kali mereka mengenal gereja atau mengenal Kristus. Orang-orang yang sudah kenal Kristus, tapi kemudian semangat itu hilang, dan kita datang untuk memperbaharui reevangelisasi. Di sisi yang lain, kita juga temukan bahwa sudah semakin banyak bahwa semakin ke barat, semangat ini besar. Christ Yes, Charles No. Tapi semakin ke timur, itu Charles oke juga, Charles oke juga. Charles, Christ oke, Charles oke. Semakin ke barat, itu semangat ini semakin besar, tapi ke timur, itu orang masih mencintai hidup menggereja, datang ke gereja, mencintai Tuhan, tapi semakin ke barat. Baik, mungkin hal konkret yang bisa diukur dengan tema besar ini, Christ Yes, Charles No, dan evangelisasi, itu posisi gereja yang tampaknya perlahan terpinggirkan dalam kamus hidup harian orang Eropa, khususnya generasi muda. Jadi, mungkin saya bisa sebut, umur 40 ke atas, itu orang masih mencintai gereja, datang ke gereja, ikuti kegiatan-kegiatan gereja, tapi 40 ke bawah, generasi muda, sedikit ada keengganan untuk itu, datang ke gereja. Tapi kalau kegiatan di luar gereja, orang muda itu masih semangat. Kemudian, generasi senior dalam hidup imamat juga, awam Katolik, itu meningkat. Maksudnya begini, bahwa generasi tua ini, itu populasinya lebih besar ketimbang generasi muda. Sehingga itu di satu sisi bahwa kalau generasi tua ini kemudian hari mungkin sudah tidak ada lagi, itu tantangan besar untuk gereja saat itu. Karena panggilan juga menurun, awam Katolik yang generasi muda juga semakin berkurang, minatnya terhadap gereja semakin berkurang, itu tantangan besar untuk gereja di masa depan. Itu model gerejanya seperti apa, itu kita bisa sesuaikan. Nah, hal yang berikut mungkin saat ini seperti Bapak Mama, Saudari dan Saudara, baca berita atau mungkin alami langsung, itu imigran saat ini. Itu menjadi semacam tema besar yang hari-hari ini menjadi semacam konsumsi publik di Eropa.
Jadi semacam ada antipati. Jadi kita sebagai orang asing di tanah ini, dalam sudut tertentu kita juga bisa mengalami apa yang dirasakan seperti antipati. Jadi itu imigran mesti ilegal atau akibat perang. Hanya kita sebagai orang asing di tempat ini, mungkin mulanya mereka berpikir kita juga sebagai orang imigran. Jadi semacam tantangan yang besar untuk kami dalam proses dan akademisi setiap hari di tempat di Eropa khususnya. Dan 4 hal yang dibawa itu khususnya untuk kami yang bukan orang Eropa, sehingga kita di Indonesia mungkin tidak pernah alami rasa dingin, minus saat musim dingin, itu juga tantangan besar untuk kami. Budaya kita dari Asia, kemudian masuk ke Eropa, Bapak, Ibu, saudara-saudara itu mungkin juga alami seperti itu. Nah, itu tantangan besar untuk kami. Kemudian bahasa, saya sudah 9 tahun di sini, tapi kadang-kadang bahasa Slovakia juga masih, kadang-kadang saya tidak mengerti apa yang saya ngomong. Lalu kemudian makanan, ya makanan Eropa umumnya sangat jauh berbeda dengan di Asia. Jadi itu semacam proses untuk kami untuk adaptasi, itu bukan hanya sekali, mungkin juga bisa jadi sepanjang hidup atau sepanjang kami berada di Eropa. Yang sebagai penutup, saya mengutip kata-kata Arnoldus Jansen yang dikemas dalam bentuk doa saat meresmikan rumah misi SWD yang pertama, rumah misi Santo Michaelis Dale, 8 September 1875. Doanya sebagai berikut. Entah dari rumah ini akan dihasilkan sesuatu, hanya Allah yang tahu. Semoga Tuhan selalu menyertai kami dan karya-karya kami. Seandainya akan dihasilkan sesuatu dari rumah ini, kami mengucap syukur untuk rahmat Allah. Dan seandainya tidak dihasilkan sesuatu pun dari rumah ini, maka kami dengan rendah hati, kami akan mendebah dada dan mengakui bahwa sesungguhnya kami tidak layak untuk rahmat Allah ini. Jadi Bapak, Ibu, saudari dan saudara sekalian, pertanyaan besar kita, layakkah aku Tuhan untuk rahmat-Mu? Kalau seandainya ada kekeliruan soal datang atau fakta sejarah dalam refleksi singkat ini, atas spiritualitas dan cita-cita misi Santo Jansen di atas, saya juga mohon dimaafkan. Mungkin saya juga tidak layak untuk rahmat besar dari Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas spiritualitas yang dibagikan kepada kami malam hari ini.